Hari ini kita bersyukur dan bersukacita kita bisa bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Adik-adik masih tetap berdiri ya, dan kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Adik-adik, puji Tuhan, kita semua sehat-sehat ya. Adik-adik yang sudah sekolah tetap semangat dan rajin berdoa, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Misalnya berkata kasar, berbohong, sering bertengkar, dan banyak lagi kesalahan yang lain yang kita lakukan. Ayo adik-adik, kita mohon ampun kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Tuhan memberikan kabar sukacita untuk kita semua yang terdapat dalam Injil Yohanes 9 ayat 29b. Tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 13 ayat 30 yang berbunyi, tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mari kita bermazmur dari Mazmur 9 ayat 10 yang berbunyi, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Adik-adik, dengan sukacita kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Shalom adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita duduk manis dan menyimak cerita tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri. Setelah 3 hari kematian Yesus, Maria Magdalena datang untuk melihat kuburannya. Tetapi ia terkejut
karena melihat kubur Yesus yang sudah kosong. Ia mengira seseorang sudah mengambil mayat Yesus. Ia berdiri, melihat-lihat ke dalam kubur Yesus sambil menangis. Katanya, mayat Yesus tidak ada di sini. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang. Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Tadinya Maria mengira orang itu adalah tukang taman. Lalu ia menanyakan di mana kubur Yesus berada. Yesus berkata, "Maria." Lalu Maria tersadar bahwa itu adalah Yesus dan berkata, "Guru." Maria yang tadinya bersedih, kemudian bersukacita karena melihat Yesus sudah bangkit. Kemudian Maria pergi memberitahukan kepada beberapa perempuan yang selalu mengiringi Yesus. Mereka saat itu masih menangis dan bersedih karena kematian Yesus, sehingga mereka tidak percaya apa yang Maria katakan. Sementara itu, di tempat lain, Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Lalu, kedua orang ini dengan semangat memberitahukan kebangkitan Yesus kepada teman-teman mereka yang lainnya. Tetapi teman-teman mereka yang lainnya masih tidak percaya juga. Kemudian Yesus pergi lagi menampakkan diri kepada 11 murid-muridnya. Awalnya mereka semua tidak percaya, tetapi Yesus menguatkan mereka saat mereka sedang makan bersama. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-murid bahwa Ia akan bangkit. Ia juga berjanji akan ada Roh Kudus yang akan selalu membantu dan menolong kita. Di hati kita saat ini sudah ada Roh Kudus loh adik-adik, sehingga kita harus selalu percaya dengan kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan meskipun kita tidak bisa melihatnya. Demikianlah cerita kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, cerita yang baru saja kita dengarkan terambil dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikianlah firman Tuhan.
adik-adik, yuk kita buka lagi Alkitab kita, karena minggu ini kita ada ayat hafalan dari kitab Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-30. Aku ulangi ya, dari Kisah Rasul 13, ayatnya yang ke-30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku akan menunggu-nunggu. Kita nyanyikan lagu ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kakak-kakak dan adik-adik, juga orang tua dan saudara-saudara yang mendampingi bisa ikut ibadah sekolah minggu oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami tubuh yang kuat dan sehat. Kami berdoa buat teman-teman yang tidak ada bersama-sama kami pada hari ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan Yesus, agar di hari Minggu depan bisa ikut beribadah sekolah minggu. Berkati juga Tuhan teman-teman yang berulang tahun, agar selalu sehat, dengar-dengaran sama mama papa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang sudah memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Terimalah persembahan syukur kami. Kami berdoa buat Kak Ida yang lagi sakit. Tolong Tuhan Yesus sembuhkan Kak Ida. Kami berdoa buat teman-teman yang sedang sedih dan menangis karena ada orang tua dan saudara-saudaranya yang meninggal dan rumahnya rusak karena gempa, banjir besar, dan angin kencang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Tolong Tuhan Yesus berkati semua teman-teman kami di sana. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Hati kami senang mendengarnya. Inilah doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan.
bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita menyanyi Ku Menang, Ku Menang. Haleluya dan bangkit. Haleluya yang hidup. Haleluya yang naik. Roh bersama Yesus menang. Haleluya yang hidup. Haleluya yang naik. Roh Kudus. Adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.